Tahu nggak sih, di tengah-tengah tragedi yang paling kelampun, kadang ada cerita yang bisa bikin kita percaya lagi sama keajaiban. Nah, kali ini kita bakal bahas satu kisah yang benar-benar luar biasa. Kisah keberanian dari Desa Pasir Langu yang hancur lebur. Bayangin deh, pagi-pagi semuanya hancur karena longsor. Suaranya gemuruh, tanah masih goyang. Tiba-tiba di tengah semua kekacauan itu, ada suara lirih dalam bahasa Sunda. Suara yang kayaknya nggak mungkin kedengeran, tapi justru itu awal dari sebuah mujizat. Itu dia, suara yang berhasil menembus semua kebisingan bencana. Dan bukan cuma suara, tapi juga ada sebuah tangan, satu tangan, melambai-lambai dari lautan lumpur. Benar-benar sinyal kehidupan yang putus asa. Dan dari momen inilah, aksi penyelamatan yang heroik banget dimulai. Oke, jadi siapa sih orang yang pertama kali dengar suara minta tolong itu? Yuk kita kenalan sama sosok di balik penyelamatan ini. Nah, ini dia pahlawan kita. Namanya Asep Koswara, tapi lebih akrab dipanggil Ayah Asep. Umurnya 50 tahun dan pengalamannya sebagai anggota tim SAR Pasundan Jabar itu udah nggak perlu diraguin lagi. Kerennya, beliau ini datang ke lokasi lebih awal loh, jadi salah satu orang pertama di sana bahkan sebelum tim besar Basarnas tiba. Tapi, biar kita benar-benar paham seberapa heroik tindakan Ayah Asep, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus lihat dulu, separah apa sih bencana yang dihadapi pagi itu? Jadi ceritanya tanggal 24 Januari pagi, ada longsor dahsyat yang langsung menelan dua kampung sekaligus. Kampung Babakan dan Pasir Kuda. Lenyap begitu aja. Dan jam 6 pagi, bayangin, jam 6 pagi pas kita mungkin baru mau bangun, Ayah Asep udah ada di lokasi. Berhadapan langsung sama pemandangan yang, ya ampun, pasti nggak kebayang ngerinya. Dan pemandangan pertama yang dia lihat itu benar-benar bikin merinding. Dua ekor sapi, setengah badannya udah terkubur di lumpur yang basah dan parahnya masih bergerak. Ini jadi kayak pertanda awal gitu, betapa dahsyat dan cepatnya bencana ini. Nah, pas Ayah Asep melihat lambaian tangan itu, pasti ada harapan yang langsung muncul. Tapi di saat yang sama, dia juga sadar kalau tantangan di depannya ini bukan main-main, hampir mustahil malah. Masalah utamanya, jarak 300 meter. Kedengerannya mungkin nggak terlalu jauh ya, tapi coba bayangin, 300 meter di tengah medan longsor, itu udah kayak jarak yang nggak ada ujungnya. Dan ini bukan jalan di lumpur biasa loh, medannya tuh nggak stabil, masih gerak terus, bahaya banget. Salah sedikit aja melangkah bisa fatal akibatnya, bukan cuma buat korban, tapi buat Ayah Asep sendiri. Jalur lurus udah pasti nggak mungkin. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dia bisa sampai ke sana? Ini keputusan yang harus diambil super cepat dalam hitungan detik karena nyawa taruhannya. Nah, disinilah pengalaman Ayah Asep berbicara. Dia nggak nekat, sama sekali. Justru dia langsung mikir cepat, cari warga lokal, dan nanya, ada jalan lain nggak? Dia minta ditunjukin rute memutar yang lebih aman, terus langsung tancap gas ke lokasi. Oke, sekarang kita pindah fokus sebentar. Siapa sih sebenarnya orang yang melambaikan tangan itu? Dan gimana ceritanya dia bisa bertahan hidup selama itu di bawah timbunan lumpur? Ternyata, tangan itu milik Abah Lili. Beliau ini usianya 60 tahun, kerjanya sebagai penjaga tiket di tempat wisata Mentari. Waktu longsor terjadi, Abah Lili lagi tidur di warung kecilnya. Sama sekali nggak nyangka kalau bencana sebesar itu bakal datang. Perjuangannya itu gila, benar-benar nggak kebayang. Pertama, dia ketimbun sama warungnya sendiri yang ambruk. Terus dia berjuang mati-matian ngelewatin lumpur dan bebatuan di tengah kegelapan. Selama hampir 4 jam, dia terus merangkak dan berguling biar bisa ke permukaan. Di tengah perjuangan itu, sendi kakinya sampai copot. Sakitnya pasti luar biasa, tapi dia nggak pernah berhenti teriak minta tolong. Pas akhirnya Ayah Asep sampai di lokasi dan nemuin beliau, kondisinya itu udah ketutup lumpur tebel banget. Ayah Asep bahkan nggak tahu siapa yang dia tolong. Tapi di momen kayak gitu, identitas emang nggak penting kan. Yang penting cuma satu, menyelamatkan nyawa sesama manusia. Tapi, cerita ini nggak berhenti di penyelamatan itu aja. Justru, ini jadi awal dari sebuah ikatan yang kuat banget antara si penyelamat dan yang diselamatkan. Kita fast forward sedikit, 13 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Februari. 13 hari itu mungkin kedengeran singkat, tapi buat Abah Lili, itu adalah awal perjalanan panjang untuk pulih dari trauma dan luka. Coba lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Waktu di lokasi longsor, Abah Lili kondisinya kritis, nggak dikenali, penuh lumpur. Sekarang, lihat di rumahnya, sehat, bisa senyum, dan yang paling penting, ketemu lagi sama penyelamatnya.
Momen Ayah Asep jenguk Abah Lili ini pasti emosional banget. Pertemuan dua orang yang disatukan sama takdir. Kisah ini juga nunjukin betapa kuatnya dukungan dari komunitas sekitar. Seperti kata Pak Tio Setiobekti ini, mereka datang untuk kasih semangat. Karena Abah Lili ini bukan cuma korban selamat biasa. Beliau itu tokoh lokal, ketua LMDH. Jadi wajar banget kalau banyak yang peduli dan bantu beliau buat pulih, baik fisik maupun mental. Tapi, di balik kisah penyelamatan yang mengharukan ini, ada satu fakta yang cukup meresahkan. Coba lihat datanya. Jumlah korban hilang yang tercatat resmi itu 107 orang. Tapi, tim di lapangan nemuin 120 jenazah. Ada selisih 13 orang. Ini bukan cuma salah hitung. Angka ini nunjukin ada 13 korban yang nggak teridentifikasi. Mungkin pengunjung atau warga yang nggak terdata. Ini artinya skala bencananya bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita kira. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup mendalam. Cerita Abah Lili ini kan luar biasa banget ya, kayak secercah cahaya di tengah kegelapan. Tapi di saat yang sama, cerita ini juga jadi pengingat bahwa ada banyak sekali jiwa lain yang ceritanya harus berakhir di bawah lumpur pasir Langu. Jadi, pertanyaannya adalah, siapa mereka? Sebuah pertanyaan untuk menghormati satu orang yang selamat, sekaligus untuk mengenang semua yang telah hilang.